Salam, puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya Pendeta Nais Tumorang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada minggu kedua Advent ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, biarlah kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan dan kita semakin bertekun kepada Tuhan. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami dapat memasuki minggu Advent yang kedua. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, marilah bersabda kepada kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar sabdamu menjadi kesukaan kami dan kami melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada minggu Advent yang kedua ini, kita membaca dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita memasuki minggu Advent yang kedua. Advent adalah minggu masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita persiapkan pada minggu-minggu Advent sampai kita menantikan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam teks yang baru kita baca ini, kita disodorkan sebuah narasi bahwa sebelum Yesus Kristus melayani, memberitakan firman, mengajar kepada manusia, ada seorang yang terlebih dahulu memproklamirkan, memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, apa yang akan dilaksanakan oleh Tuhan ketika Dia datang ke dunia ini melayani dan memberitakan firman-Nya, menyampaikan berita kerajaan Allah, menyelamatkan manusia. Seseorang yang mempersiapkan datangnya Tuhan di dalam melayani firman-Nya dan keselamatan kepada manusia, itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang oleh nubuatan perjanjian lama
telah dikatakan akan ada suara yang berseru-seru yang mendahului kedatangan Tuhan, dan Dia akan mempersiapkan jalan itu agar Tuhan boleh memberitakan kerajaan Allah dan menyatakan keselamatan. Seseorang yang mempersiapkan jalan agar orang-orang lain dapat membukakan hatinya kepada firman Tuhan dan kembali disadarkan akan nubuatan yang telah disampaikan oleh pemberitaan para nabi di dalam perjanjian lama. Dia juga harus menunjukkan keteladanan agar orang lain dapat melihat bahwa yang mempersiapkan jalan itu pun adalah seorang yang patut diteladani. Karena yang akan datang itu pun dialah sosok sebenarnya yang akan menyelamatkan manusia. Dikatakan di dalam teks ini bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan agar Tuhan memberitakan keselamatan dan memberikan keselamatan yang kekal kepada manusia. Berita daripada Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Untuk jalan masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, kita harus bertobat. Sebab di dalam pertobatan itulah kita menjadi manusia yang dapat menerima firman-Nya, dan kita memahami firman itu. Sebab pertobatan artinya bahwa kita berubah dari cara-cara hidup kita yang lama, yang mementingkan kehidupan dunia, dengan cara yang baru, yang siap untuk menerima sabdanya, siap menerima kebenaran firman Tuhan, siap untuk dikuduskan dan dipersatukan dengan kerajaan Allah. Bertobatlah. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting ketika kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bertobat agar kita dapat melakukan introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita selama ini. Ketika kita melihat hidup kita hanya mementingkan diri sendiri, hidup secara egois, dan memuaskan kepentingan kita, tetapi mengabaikan orang banyak, mari kita bertobat. Ketika kita tidak peduli dengan orang-orang lain, tidak ada belas kasihan kita kepada mereka yang berbeda, yang teraniaya, yang sewenang-wenang diperlakukan oleh orang lain, mari kita bertobat agar kita dapat memiliki belas kasihan kepada orang lain. Ketika kita juga mengabaikan hidup kita untuk pemberitaan firman Tuhan, untuk persekutuan dengan Tuhan, maka ini kesempatan kita juga untuk bertobat, dan kita boleh hidup menerima kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dikatakan juga, berilah dirimu dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembaptisan ini menunjukkan bahwa kita sekarang ingin dikuduskan, disucikan, disatukan dengan kawanan domba Allah. Supaya di dalam kawanan domba Allah ini, kita akan dituntun, dibaptiskan di dalam nama Tuhan,
maka kita menjadi umat Tuhan yang akan dipersekutukan dengan Dia dan sabdanya. Berilah dirimu dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita dibaptis, maka kita hidup di dalam darah Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah, di dalam kebenaran firman Allah, dan kita menjadi milik Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan akan mengampuni dosamu. Bagi Tuhan, setiap orang memang boleh saja selama hidupnya hidup di dalam berbagai keinginan dan juga dosa yang telah diperbuatnya itu oleh karena dirinya yang mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika dia telah bertobat dan dibaptiskan, maka dia mengubah hidupnya semuanya itu. Dan Tuhan mengampuni dia. Karena bagi Tuhan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni jikalau kita mau bertobat dan mau dibaptis untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan Allah akan mengampuni dosamu. Dan beberapa teks yang kita membacakan di dalam Perjanjian Lama, seperti di kitab Yesaya, bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi dan begitu pekatnya, banyaknya, tetapi Tuhan dapat mengampuninya. Bagi Tuhan, keinginan kita untuk masuk ke dalam persekutuan, masuk ke dalam kebenaran Allah, hidup menuruti kehendaknya, ini telah merupakan suatu inisiatif, keinginan untuk kita diperbarui sehingga Tuhan akan mengampuni kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, Minggu Advent yang kedua ini kesempatan kita untuk introspeksi diri. Kita melihat sejauh mana hidup kita. Apakah kita demikian telah jauh daripada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang begitu jahat? Ini kesempatan bagi kita. Mintakan pengampunan daripada Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita. Ini janji Tuhan, bahwa Allah akan mengampuni dosamu. Sehingga Bapak dan Ibu, saudara-saudara, berita Advent menjadi berita kesukaan kepada kita. Berita di mana Allah membukakan hatinya. Anakku, mari datang kepadaku. Anakku, mari, aku akan mengampuni dosamu. Tinggallah di dalam persekutuan dengan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, berita yang disampaikan oleh Yohanes ini menjadi berita kegemaran, kesukaan. Banyak orang yang hidupnya berada di dalam tekanan beban dosa itu, mereka datang kepada Yohanes. Dikatakan di dalam ayat 5, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Jadi berita ini menjadi berita kesukaan. Orang yang ada di seluruh Yudea menjadi terbuka kepada Allah. Mereka melihat selama ini hidup yang menekan mereka, kesusahan, penderitaan, kekacaubalauan, itu disebabkan karena mereka jauh daripada Tuhan dan mereka ingin kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak gampang orang untuk datang ke Sungai Yordan dari berbagai daerah di Yudea dan Yerusalem. Tidak gampang mereka datang. Mereka harus
berjalan cukup jauh ke sana. Tetapi ketika mereka mendengarkan berita kesukaan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa mereka, maka ini menjadi berita kesukaan yang mengatasi kesulitan-kesulitan perjalanan mereka. Apapun yang menjadi masalah di perjalanan mereka, mereka tempuh dan mereka hadapi. Sebab mereka ingin diampuni dosanya. Dan mereka memberikan diri mereka dibaptiskan. Bapak Ibu, berita sukacita, berita pengampunan, ini adalah berita yang paling penting daripada semua berita yang ada. Bahkan pemberian Allah yang paling besar kepada manusia. Ketika Allah memberikan pengampunan, maka berarti Allah mempersekutukan dirinya dengan orang-orang yang datang untuk memohon pengampunan itu. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan sebagaimana orang-orang yang ada di Judea dan Yerusalem ini. Mereka datang. Maka Advent kedua ini, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin banyak beban hidup kita, terutama di masa COVID-19 ini. Banyak kesulitan-kesulitan kita yang akhirnya membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Kita semakin antipati terhadap firman-Nya. Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Seolah-olah tidak ada lagi sesuatu yang mampu mengangkat dan membangun kita. Kita merasa kita jauh daripada Tuhan. Dan kita merasa Tuhan menutup telinganya mendengarkan kita. Hari ini kita mendengarkan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa Tuhan mau untuk memanggil kita dan dekat dengan kita. Bahkan mengampuni dosa kita. Asalkan kita mau datang kepadanya. Jangan engkau beratkan dirimu, langkahmu, apalagi hatimu. Mari kita ringankan untuk kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita juga melihat bahwa datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan daripada Tuhan, itulah yang paling penting yang harus kita miliki ketika pada masa-masa COVID-19 ini. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Tetapi ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, maka apapun yang terjadi dengan kita akan menjadi sukacita kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis juga menunjukkan keteladanannya sebagai orang yang menjadi utusan daripada Tuhan. Maka dia hidup di dalam kesederhanaan. Agar di dalam cara hidupnya yang sederhana, maka setiap orang dapat melihat bahwa di dalam kesederhanaan itu ada kuasa Tuhan yang menjaga dan memelihara. Sekalipun dia hidup di dalam kesederhanaan, tetapi Allah tetap menyertai dia. Kesederhanaan ini juga merupakan teladan agar kita jangan hidup di dalam kemewahan, tetapi hiduplah untuk Tuhan. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang duniawi, kemewahan duniawi. Kita hidup untuk Tuhan, maka cara-cara hidup kita pun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus dengan kesederhanaan. Kita lihat bagaimana perbedaan Yohanes ini dengan para ahli Taurat, orang Farisi yang hidup dengan glamoris, yang hidup dengan jubahnya yang indah. Sebaliknya, Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Bapak Ibu, kesederhanaan itu membuat kita tidak tergeming, tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat
hanya untuk mementingkan kehidupan duniawi saja. Kita harus percaya hidup yang diberikan Tuhan itu lebih penting daripada hidup kemewahan di dunia ini. Yohanes hidup dengan sederhana dan dia menjadi saksi kebenaran Tuhan. Dan orang lain bisa melihat cara-cara hidup seperti itu. Di masa COVID-19 ini, mari kita hidup juga sederhana. Tetapi di dalam kesederhanaan itu, mari kita tetap mengutamakan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terbuka untuk menolong orang lain, peduli dengan orang lain, berbelas kasihan dengan orang lain, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah, mengubah hidup kita. Advent kedua, hendaknya kita berubah dari hidup duniawi kita kepada kehidupan kehendak Allah. Yohanes Pembaptis di dalam kesederhanaannya, dia juga mengatakan bahwa sekalipun dia nabi, pembaptis, dihargai dan banyak yang mengikut dan mendengar dia, tetapi dia juga menunjukkan bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus yang akan datang. Dia katakan, dia yang akan datang lebih berkuasa daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku tidak layak. Yesus Kristus itu begitu besar dan luar biasa. Dialah keselamatan kita. Dialah yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Jadi di masa Advent yang kedua ini, kita juga mengutamakan memuliakan Kristus. Rendahkan dirimu dan jangan anggap dirimu hebat sekalipun engkau memiliki berbagai fasilitas dan kemewahan dunia ini. Tetapi rendahkan dirimu. Terima Yesus Kristus dan jadikan Yesus Kristus itu menjadi yang utama di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan pada minggu Advent yang kedua ini. Sabdamu mengajarkan kepada kami agar kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Agar kami boleh mengintrospeksi diri kami dan kami bertobat dan memberikan diri kami dibaptiskan, dipersekutukan dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengampuni dosa kami dan ajari kami agar melakukan seturut dengan kehendak-Mu kepada orang lain dan juga menjadi berkat bagi setiap orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam.